Jum, jumpa lagi Kisanak. Partai Demokrat versi Cikeas sudah sejak lama mempersiapkan capres dan cawapresnya sendiri. Pada tahun 2020 lalu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat versi Cikeas, Syarif Hasan, sudah menjelaskan kepada publik bahwa pada 2024 nanti, AHY akan dipersiapkan sebagai calon presiden. Sedangkan adiknya yang manis, Edi Baskoro Yudhoyono, akan didapuk sebagai calon wakil presiden. Mereka menjadi calon pasangan pemimpin Indonesia pada 2024 dengan singkatan AIP, yaitu kepanjangan dari AHY dan Ibas. Pasangan AIP ini akan meneruskan pembuatan album lagu untuk bangsa Indonesia yang sempat mangkrak pada zaman SBY. Pasalnya kerja besar SBY selama 10 tahun dianggap belum tuntas. Kisanak yang budiman. Sementara itu, anak-anak bekas presiden yang lain belum sempat memikirkan maju sebagai capres dan cawapres pada 2024 nanti. Anak-anak mantan Presiden Soeharto misalnya lebih suka memikirkan aset Taman Mini Indonesia Indah yang mau diambil alih kembali untuk dikembalikan kepada negara. Seperti kita ketahui, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Peraturan Presiden RI nomor 19 untuk menarik hak pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dari Yayasan Harapan Kita milik keluarga Cendana. TMI akan dikembalikan kepada negara. Tapi sepertinya peraturan Presiden Jokowi itu akan dilawan dengan dikeluarkannya peraturan anak bekas presiden, disingkat Prabepres. Untuk kasus ini, seluruh ahli hukum tata negara sedang mengkaji apakah status hukum Perpres nomor 19 posisinya berada di bawah Prabepres atau sebaliknya. Kisanak yang budiman, mungkin saja alasan Jokowi mengeluarkan Perpres nomor 19 karena selama ini TMII dikelola oleh Yayasan Harapan Kita. Presiden Jokowi rupanya sebel dengan kata kita yang tertera pada nama Yayasan Harapan Kita itu. Kita, lu aja kali. Kisanak, kita ikuti berita kedua. Presiden 2 periode Joko Widodo dan calon presiden 2 periode Prabowo Subianto belum lama ini menghadiri pernikahan Atta Halilintar dan Aurel. Keduanya bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut. Setelah penghulu memimpin prosesi pernikahan Atta dan Aurel, ia bertanya kepada saksi, apakah pernikahan ini sah? Saksi Jokowi langsung menjawab, sah. Sementara itu, jawaban saksi Prabowo berbeda lagi. Ia tidak langsung menjawab pertanyaan penghulu. Untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan Atta dan Aurel, Prabowo masih menunggu keputusan resmi dari KPU. Ada kemungkinan ia juga akan melakukan gugatan ke MK mengenai keabsahan pernikahan tersebut. Kisanak, menurut kabar burung yang beredar, saat ini tim hukum Prabowo sedang menyiapkan bukti-bukti untuk melanjutkan ke pengadilan yang terdiri dari 17 kontainer alat bukti. Untuk sementara, kontainer-kontainer tersebut masih tersimpan di Terminal Peti Kemas Tanjung Priuk. Kisanak, kita tidak tahu dengan kondisi itu apakah Atta Halilintar sudah bisa melakukan sujud syukur pada saat ini. Ketika dikonfirmasi media mengenai keabsahan pernikahannya yang masih menjadi perdebatan hukum tersebut, Atta Halilintar selaku pengantin pria hanya menjawab singkat, "Siap." Kita ikuti berita kedua. Acara Mata Najwa baru-baru ini menjadi ajang perdebatan seru antara Munarman dan pembawa acara Najwa Shihab.
Mulanya ketika Najwa mengorek jawaban dari Munarman sebagai narasumber soal keterlibatan dalam baiat ISIS di Makassar beberapa waktu lalu. Kita semua tahu Kisanak, alumni baiat bersama Munarman itu beberapa orang telah lulus menjadi teroris. Ada 2 pasang yang mendapat sertifikat kematian konyol. Pasangan Ruli dan Ulfah misalnya mendapat sertifikat penghargaan sebagai teroris terngehek karena meledakkan gereja Katedral Zolo di Filipina. Sementara pasangan Lukman dan Dewi mendapat penghargaan sebagai pasangan teroris terjancuk karena berniat meledakkan gereja Katedral Makassar beberapa waktu lalu. Kisanak, Munarman sendiri kabarnya menjadi kandidat peraih penghargaan tertinggi sebagai narasumber teranjay karena suka menyiram orang dengan teh saat wawancara berlangsung di televisi. Kisanak yang budiman mengetahui cita-cita Munarman untuk meraih penghargaan sebagai narasumber teranjay itu. Produser acara Mata Najwa jauh-jauh hari telah mempersiapkan diri dari segala kemungkinan yang terjadi. Dalam acara wawancara kemarin, Munarman tidak disuguhi minum oleh pihak stasiun televisi. Mungkin langkah ini diambil produser acara Mata Najwa untuk berjaga-jaga. Kisanak yang budiman, kabar yang beredar di kalangan pekerja televisi bahwa saat rekaman acara Mata Najwa tersebut di studio yang menghadirkan Munarman, semua gelas dan cangkir telah disingkirkan dari studio. Sebagian gelas dimasukkan ke dalam gudang, lalu gudangnya digembok. Di depan pintu gudang disiapkan 1 peleton satpam untuk berjaga-jaga agar tidak bisa diakses Munarman. Timbul pertanyaan, bagaimana jika saat di studio Munarman sebagai tamu merasa kehausan dan minta disiapkan minuman? Untuk kondisi seperti itu, pihak stasiun TV sudah menyiapkan selang yang cukup panjang. Gunanya agar sang narasumber bisa menguyup langsung dari selang. Ini untuk menghindari siraman dari gelas berikutnya. Kisanak, Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Lemesin aja Mumun. Terima kasih.